Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, diberi Allah banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang paling tinggi di antaranya adalah Allah jadikan hati kita semangat mendalami dan memahami agama Islam yang mulia ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah kasih tanda. Dan tanda kebaikan dari Allah adalah tatkala hatinya hamba itu terpaut dengan ilmu agama, mendalami agamanya. Sehingga min alamatil khair, di antara tanda-tanda kebaikan adalah dicondongkannya hati kita untuk semangat mendalami ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang harus kita gali adalah tentang sosok pribadi manusia termulia di jagat raya ini, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui kitab Syama'il As-Sama'il Nabawiyah atau Syarah Syama'il Nabi, kita belajar tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini sudah lama, ya, kita kaji dari bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana perawakan Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, wudunya Rasulullah, makannya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, makanan apa yang disenangi Nabi, bagaimana Rasulullah kalau minum, minuman apa yang disenangi oleh Nabi, bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana tawaduknya Rasulullah, bagaimana sifat malu yang ada pada diri Rasulullah, bagaimana keberanian Rasulullah, bagaimana cincinnya Rasulullah, bagaimana sarungnya Rasulullah, bagaimana pedangnya Rasulullah, bagaimana mata beliau yang mulia. Itu semua sudah, alhamdulillah, kebanyakan sudah kita pelajari dalam kitab Syama'il An-Nabi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama Rasulullah. Jadi nama Rasulullah yang kita kenal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punya nama lain. Rasulullah punya julukan-julukan, Rasulullah punya gelaran-gelaran yang itu distatementkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di antara cara untuk mencintai Nabi adalah belajar mengenal lebih dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nama-nama Rasulullah selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita baca dulu ya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam asma'un adidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak, gelar yang banyak. Wa kasratu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam min kasrati awsafihil jamilah.
Dan banyaknya nama-nama Rasulullah itu diambil dari sifat-sifat beliau yang mulia. Falaisat asma'uhu sallallahu alaihi wasallam mujarrad a'lam. Dan namanya Rasulullah itu bukan sekedar nama, tapi nama itu menunjukkan orangnya. Kan ada toh misalnya orang namanya bagus tapi akhlaknya nggak bagus. Ada orang namanya Jamil, tapi orangnya nggak Jamil. Jamil itu artinya indah. Ada orang namanya bagus, tapi orangnya nggak bagus. Ada orang yang namanya itu indah, tapi orangnya nggak indah. Lah Rasulullah itu tidak begitu. Rasulullah itu punya nama yang namanya itu menunjukkan kepribadiannya. Walaisat asma'uhu sallallahu alaihi wasallam mujarrada a'lamin. Namanya Rasulullah itu bukan sekedar nama, bukan. Tapi nama yang menunjukkan kepribadiannya. Bal hiya a'lamun dalatun ala ma'anin. Tapi nama-nama yang disematkan ke Rasulullah itu menunjukkan maknanya. Ismun alal musamma. Nama yang menunjukkan sesuatu yang dinamai. Kalau Rasulullah punya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang orangnya terpuji. Bukan sekedar namanya Muhammad tapi orangnya tercela, enggak. Muhammad artinya orang yang terpuji sallallahu alaihi wasallam, dan memang kenyataannya Rasul secara pribadi adalah orang yang terpuji. Hiya biha awsafun. Jadi nama-namanya Rasulullah itu mengandung sifat-sifat. Yang sifat-sifat itu menunjukkan hakikat pribadi Rasulullah. Fala tudadu fiha al-alamiyat al-wasfa. Wala tudadu fiha al-amaliyah al-wasf. Jadi alamiyah al-wasf. Jadi bukan berarti namanya bertentangan dengan sifatnya, karakternya, enggak. Ini berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Ada orang namanya Muhammad, tapi mohon maaf akhlaknya rusak. Ini berarti namanya nggak menunjukkan sifat kepribadiannya. Lah, beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu punya nama Muhammad yang artinya orang terpuji, dan memang orangnya pun terpuji. Dan selain Muhammad SAW, Rasulullah juga punya nama-nama yang lain. Dan setiap nama itu menunjukkan hakikat kepribadiannya. Lah, apa saja nama-nama Rasulullah SAW? Ayo kita simak, kita baca hadisnya. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Beliau berkata, haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Sufyan aniz Zuhri an Muhammad bin Jubair ibn Mut'im an abihi. Berarti dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Simak baik-baik para pemirsa Aliman TV, para pendengar, para hamba-hamba Allah yang mulia, dengarkan nama-nama nabimu agar kita kenal siapa nabi kita. Perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innali asma'an. Sesungguhnya aku ini punya nama-nama. Apa saja? Kata beliau, ana Muhammad. Aku ini Muhammad. Manusia yang terpuji, yang mulia. Kemudian, wa ana Ahmad. Dan namaku juga Ahmad. Nanti saya jelaskan nih apa artinya Muhammad, apa artinya Ahmad. Nanti saya jelaskan masing-masing. Ini saya baca dulu nama-nama Rasulullah. Kata beliau, ana Muhammadun. Aku ini Muhammad. Selanjutnya beliau berkata, wa ana Ahmadu. Aku ini juga Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Dan aku juga al-mahi. Nah, ini mungkin jarang kita dengar ini ya. Kalau nama Muhammad sering kita dengar. Namanya Rasulullah Ahmad sering kita dengar. Tapi yang nomor 3 ini, namanya Rasulullah adalah Al-Mahi. Sang penghapus. Kenapa dikatakan sang penghapus? Alladzi yamhullahu bihal kufra, karena Rasulullah itu menghapuskan kekufuran.
Makanya di antara namanya Rasulullah adalah Al-Mahi, yang menghapus, yang menghancurkan kejelekan. Kemudian yang nomor 4 sekarang, wa anal hasyir, dan aku adalah al-hasyir. Nah, ini nama lain Rasulullah yang nomor apa tadi? Nomor 4, al-hasyir. Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Al-hasyir artinya, apa sih artinya al-hasyir? Yakni dikatakan di sini yuhsyarun nasu ala qadami. Nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di kedua kakiku. Nah, nanti saya jelaskan. Ini dibaca dulu. Wa ana al-aqibu, dan aku adalah al-aqib. Aqib artinya penutup. Penutup, yang artinya menutup kerasulan. Tidak ada kerasulan lagi. Wal-aqibu, atau yang datang terakhir kali itu al-aqib. Al-aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Makna al-aqib adalah yang tidak ada nabi setelahnya. Nah, itu ya. Oke, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut hadis ini dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan dikeluarkan al-Imam Muslim dan juga dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya. Jami' At-Tirmidzi. Dan hadis ini sahih ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Rasulullah dalam satu hadis ini ya, nanti ada lagi hadis berikutnya. Tapi dalam satu hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berapa nama? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, dan Al-Aqib. Jadi Rasulullah punya 5 nama menurut hadis pertama ini. Dan nanti ada nama lagi pada hadis berikutnya. Nah, kita akan simak. Kita akan jelaskan satu persatu nama-nama Rasulullah tersebut. Yang pertama, nama Rasulullah adalah Muhammadun. Nah, alladzi sammahu bihi waliduhu. Yang menamainya adalah bapaknya. Nah, mungkin bapaknya di sini apakah Abdullahnya atau kakeknya? Ya, Muhammadun. Ya. Biilhamillah, berdasarkan ilham dari Allah supaya bocah bayi ini diberi nama Muhammad. Dan memang pada waktu itu nama Muhammad itu tidak terkenal atau barang jarang dipakai di kalangan bangsa Arab. Orang Arab kalau punya nama Amr, Sahel, Suhel, ya, kemudian apalagi Zaid. Nah, namanya ya kurang lebih banyak kita pahami lah orang-orang Arab namanya. Tapi pada waktu itu jarang atau mungkin belum ada mungkin. Atau jarang sekali orang memakai nama Muhammad. Dan Allah mengilhamkan kepada bapaknya Nabi atau kakeknya Nabi supaya Nabi diberi nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna mahmudan fid dunya wal akhirah, supaya jadi orang yang baik, terpuji, karena Muhammad artinya orang yang terpuji. Supaya terpuji dunia dan akhirat. Wa makna Muhammadun, makna kata Muhammad atau makna nama Muhammad, yakni alladzi lahu as-sifat al-fadilah wal manaqib al-karima allati tuhmad. Makna kata Muhammad adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah, sehingga terpuji dengannya. Nah, itu adalah nama Rasulullah yang pertama, yang paling terkenal dan yang kita ketahui bersama-sama ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang mana dengan sifat-sifat terpuji itu dia dipuji oleh manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil sampai wafat dijaga oleh Allah. Tidak pernah melakukan maksiat. Bahkan Rasulullah pernah hampir melakukan kemaksiatan, langsung Allah cegah sehingga tidak sampai Rasulullah melakukan kemaksiatan. Ya, diceritakan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, Rasulullah dulu hampir saja mendengarkan nyanyian-nyanyian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah mendengarkan nyanyian-nyanyian itu masih Rasulullah masih kecil, masih bocah, masih pemuda lah, remaja.
Maka Allah tutup telinganya Rasulullah dan Rasulullah ditidurkan oleh Allah. Sehingga nggak sampai Rasulullah mendengarkan nyanyian-nyanyian dan bidu wanita tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Dan sebelum jadi Rasul, Nabi sudah akhlaknya mulia. Seluruh orang kafir Quraisy, tua, muda, anak kecil, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, sepakat. Kalau ditanya siapakah manusia yang paling baik, paling amanah di kota Mekah, seluruhnya sepakat. Sepakat semuanya. Yang paling baik di kota Mekah ya Muhammad SAW. Itu padahal belum jadi Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi Nabi akhlak yang mulia sebelum Allah memberikan kepada Nabi kerasulan dan kenabian. Ya, saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia sebelum mendapatkan kerasulan dan kenabian. Karena dijaga oleh Allah. Karena kalau orang itu punya track record yang jelek, akhlaknya bejat misalnya, terus umur 40 jadi nabi, orang nggak percaya. Orang akan mengatakan, loh, kamu dulu nyolong, kamu dulu begini. Makanya Allah tidak mau. Maka Rasulullah dididik oleh Allah, dijaga oleh Allah, semenjak jadi bocah sampai jadi Rasul, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sehingga nggak ada hujah bagi kaumnya untuk menjelekkan akhlaknya. Sepakat orang kafir Quraisy pun mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang baik. Tapi gara-gara beda ideologi, beda keyakinan, itulah akhirnya mereka benci. Sebenarnya dari sisi sosial dan dari sisi moralitas, tidak ada yang bisa mencela Rasulullah, tidak ada. Dari nasab bagus, dari wajah ganteng, dari moralitas terjaga. Tapi karena perbedaan ideologi, mereka membuat cerita-cerita hoax, cerita-cerita hoax, cerita-cerita yang nggak benar, terus dilekatkan ke Rasulullah. Penyihir, penyair, dukun. Padahal mereka sendiri tahu Nabi Muhammad itu nggak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya. Jadi itu nama Rasulullah yang pertama. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Lah dulu orang kafir Quraisy itu memplesetkan nama Rasulullah dari Muhammad menjadi lawannya Muhammad, yaitu Mudzammam. Saya ulangi. Semoga ini menjadi ilmu. Jadi dulu orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, mereka nyinyirin Nabi. Mereka menyinyir Rasulullah. Mereka ngebully Rasulullah dan memplesetkan nama Rasulullah, didatangkan kebalikannya. Muhammadun diganti Mudzammamun. Dan Mudzammamun adalah antonim atau zid dari Muhammad. Nah, lawan kata dari Muhammad. Kalau Muhammad orang yang terpuji, maka Mudzammam artinya orang yang tercela. Diplesetkan sama mereka. Dan Rasulullah berkata, perhatikan. Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidakkah kalian terkagum-kagum bagaimana caranya Allah memalingkan dariku celaan Quraisy dan laknatnya mereka. Yastimuna mudammaman. Mereka mencela-cela Mudzammam. Hei Mudzammam, hei Mudzammam. Hei si tercela, si tercela. Wayal anuna Mudzammaman. Mereka mencela Mudzammam. Padahal aku bukan Mudzammam, aku Muhammad. Jadi Allah selamatkan nama Muhammad ini. Sehingga mereka dengan sendirinya memplesetkan nama itu. Mereka mencela Mudzammam. Padahal Nabi bukan Mudzammam, Nabi Muhammad. Allah selamatkan nama Muhammad ini dari kejelekan. Begitu maksudnya. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Jadi intinya kesimpulannya nama Rasulullah yang pertama adalah Muhammad. Oke ya. Kemudian sekarang yang nomor 2. Nama lain Rasulullah adalah Ahmad. Ahmad. Ini juga sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan. Ya. Al-Quran menceritakan bahwa dulu di kitab Injil ada kata Ahmad yang itu merujuk kepada nama lain Rasulullah. Mimba dismuhu Ahmad. Yesus atau Nabi Isa mengatakan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ini ada di Al-Quran cerita ini. Al-Quran menceritakan bahwa dulu Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa nanti akhir zaman akan ada Nabi yang bernama Ahmad. Lah Ahmad memang nama lain Rasulullah.
Makanya Rasulullah mengatakan, ana Ahmad, aku ini Ahmad. Nah, perhatikan kenapa kok disebut Ahmad? Apa sih makna kata atau nama Ahmad ini? Kata Asy-Syarih Al-Syekh Abdul Razzaq, Ahmad artinya wa huwa Ahmadun nasi lillah. Ahmad adalah orang yang paling senang memuji Allah. Ahmadun nasi lillah. Berarti yang paling banyak memuji Allah, itu maksudnya. Ahmadu an-nasi lillah. Jadi Rasulullah itu Ahmadun nasi lillah, artinya orang yang banyak memujinya kepada Allah, itu maksudnya. Wa a'dhamuhum sana'an 'ala Allah, yaitu orang yang sering-sering memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah. Nah, itu ya. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lain Rasulullah adalah Ahmad. Nah, itu nama yang nomor 2. Sekarang nama Rasulullah yang ketiga. Wa anal mahi. Nah, perhatikan kata Rasulullah, aku ini al-mahi. Nah, al-mahi. Kenapa Rasulullah disebut al-mahi? Apa sih artinya al-mahi? Al-mahi artinya si penghapus. Sang penghapus. Dari kata-kata mahayamhu, artinya menghapus. Al-mahi artinya sang penghapus. Maksudnya apa Ustadz kok namanya Rasulullah kok al-mahi, penghapus? Beliau mengatakan alladzi yamhullahu biyal kufra. Artinya Allah itu menghapus kekafiran melalui aku, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwa beliau punya nama. Namanya ada al-mahi, yang menghapuskan kekafiran. Dan menghapuskan kesesatan dan penyimpangan dan penyelewengan. Diluruskan kembali. Jadi ceritanya kan gitu. Dulu orang Arab itu beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu orang Arab jahiliyah, zaman dulu, nenek moyang mereka, orang Arab itu beragama dengan agama yang lurus, agama ahli tauhid, agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Ismail alaihi wassalam. Tauhid dulu itu. Terus diselewengkan oleh salah seorang Arab. Sehingga terjadilah penyembahan berhala di kota Arab atau di bangsa Arab secara umum, di bangsa Arab. Hijaz, Mekah dan Madinah dan seterusnya. Terjadi penyembahan berhala, turun-temurun akhirnya disembah berhala yang disembah. Terus datanglah Rasulullah menghapus kekafiran-kekafiran, berhala-berhala, kemudian penyimpangan-penyimpangan dihapus Rasulullah, dikembalikan lagi ke agama tauhid. Seperti tauhid yang dulu dipegang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, aku ini al-mahi. Al-mahi artinya sang penghapus. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ini penghapus segala bentuk kekafiran, penyimpangan yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Penyembahan berhala dihapus semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa beliau punya nama Al-Mahi. Yang nomor 4. Ya, betul ya nomor 4 ya. Nomor 4. Rasulullah punya nama Al-Hashir. Al-Hashir. Sang pengumpul. Ya. Kenapa disebut Rasulullah itu Al-Hasir? Ya, Al-Hasir yakni yang menghimpun. Sang penghimpun. Kenapa disebut Al-Hashir? Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Karena nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan, manusia akan dihimpun di atas kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, perhatikan ini syarah dari Syekh Abdul Razzaq. Kenapa Rasulullah diberi nama Al-Hashir, orang yang menghimpun? Mengapa? Perhatikan. Annahu sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu an-nasa fil hasyr. Karena nanti pada hari kiamat Rasulullah itu terdepan di hari al-hasyr, di yaumul mahsyar,
di padang mahsyar nanti itu, ketika manusia semua dihimpun, dikumpulkan, digiring, itu Rasulullah terdepan. Wa yakunu awwala man yunshaqqu anhu al-qabru. Rasulullah adalah manusia pertama yang kuburannya akan terbuka. Jadi nanti kan pada hari kiamat manusia akan bangkit dari alam kuburnya masing-masing nanti. Dari kuburannya masing-masing nanti pada hari kiamat manusia akan keluar dari kuburannya. Dan Rasulullah adalah awal man yunshaqqu anhu al-qabru. Jadi Rasulullah adalah manusia yang pertama kuburannya nanti terbelah dan terbuka. Jadi Rasulullah yang pertama. Tsumman nasu ala itsrihi. Perhatikan, kemudian nanti manusia ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dijuluki Al-Hasyir, yang menghimpun. Jadi nanti pada waktu hari kiamat manusia dihimpun, digiring menuju padang mahsyar, itu Rasulullah yang terdepan dan Rasulullah lah orang yang pertama kali keluar dari kuburannya, dari makamnya. Ya, itu maksudnya. Dan itu menunjukkan pujian, ya. Bukan makna celaan, makna pujian. Kemudian yang nomor 5, nama Rasulullah yang nomor 5 adalah beliau mengatakan wa ana al-aqib. Aku adalah al-aqib. Al-aqib adalah apa makna al-aqib? Kenapa Rasulullah punya nama al-aqib? Aqib artinya ja'alahullahu khatiman lin nabiyyin. Aqib artinya nabi terakhir yang setelahnya nggak ada nabi lagi. Itu maksudnya. Rasulullah dijadikan Allah nabi terakhir yang setelah nabi sudah nggak ada nabi yang lain. Rasulullah adalah akhirul anbiya wal mursalin. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lain. Lah, nabi yang terakhir atau penutup para nabi itulah makna dari aqib. Rasulullah adalah al-aqib, artinya nabi terakhir yang nggak ada lagi nabi setelahnya. Itu maksudnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, maka saya ingin memberi kesimpulan ya pada hadis yang pertama ini. Jadi menurut hadis yang pertama ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah punya 5 nama. Yang pertama Muhammad, yang artinya manusia yang memiliki akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga dengan sifat-sifat itu dia dipuji oleh manusia, disegani, disanjung oleh manusia. Manusia yang terpuji akhlak dan sifat-sifatnya. Itu nama Muhammad. Yang kedua, beliau punya nama Ahmad. Ahmad artinya orang yang paling banyak memuji Allah. Orang yang paling banyak menyanjung Allah. Itu makna dari kata Ahmad. Ahmadun nas lillah, itu maksudnya. Yang nomor 3, nama Rasulullah adalah Al-Mahi, yang melenyapkan, yang menghapus segala bentuk kekafiran. Yang nomor 4, nama Rasulullah adalah Al-Hasyir, yang menghimpun manusia, yang terdepan di padang mahsyar. Yang nomor 5 adalah Al-Aqib, yang datangnya paling akhir, menutup seluruh para nabi, yang nggak ada nabi setelah Rasulullah. Itu 5 nama Rasulullah dalam satu hadis. Lah ini sekarang kita pindah ke hadis berikutnya. Ada lagi, tidak hanya 5 tadi. Ternyata ada lagi. Apa saja itu? Mari kita simak, perhatikan betul-betul hadis yang kedua ini. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Tarifin al-Kufiyyu. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman adalah sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki julukan sahibu sirrir Rasul, pemegang rahasia Rasulullah. Hudzaifah berkata radhiyallahu an, laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turukil Madinah. Nah, perhatikan. Kata sahabat Nabi Hudzaifah ibnu Yaman, aku pernah menemui atau berjumpa dengan Rasulullah di sebagian jalanan kota Madinah. Jadi pernah ketemu di jalan di kota Madinah.
Faqala, maka Rasulullah berkata. Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Rasulullah menyampaikan nama dirinya, menyebutkan sifat-sifat atau nama-namanya. Rasulullah bersabda, Ana Muhammadun, aku ini Muhammad. Wa ana Ahmadu, aku ini Ahmad. Wa ana Nabiyur Rahmah, aku adalah Nabi welas asih. Aku adalah Nabi kasih sayang, Nabi rahmah. Wa Nabiyut Taubah, aku adalah Nabi taubat. Nabiyut Taubah. Wa ana al-Muqaffa, aku adalah al-Muqaffa. Apa makna al-Muqaffa? Nanti saya jelaskan. Wa ana al-Hashir, aku adalah al-Hashir. Wa Nabiyul Malahim, dan aku adalah Nabi al-Malahim. Nah, jadi di sini disebutkan, coba saya hitung dulu ya. Muhammad, Ahmad, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Muqaffah, Al-Hashir, Al-Malahim. Nah, hadis kedua ini disebutkan 7. Tetapi 7 ini sudah disebutkan pada hadis yang pertama 3. Muhammad sudah disebutkan, Ahmad sudah disebutkan, kemudian Al-Hashir sudah disebutkan. Nah, berarti saya ulangi ya. Hadis yang pertama Rasulullah menyampaikan 5 nama. Pada hadis yang kedua Rasulullah menyebutkan 7 nama. Muhammad, Ahmad, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Muqaffa, Al-Hashir, Nabiyul Malahim. Tetapi 7 ini 3 sudah disebutkan pada hadis yang pertama. Sehingga pada hadis ini ada tambahan berapa tadi? Ada tambahan 4 yang belum dijelaskan di hadis yang pertama, yaitu Nabi Rahmah, Nabi Taubah, Al-Muqaffa, dan Nabiul Malahim. Nanti saya jelaskan 4-4-nya ini tambahan dari yang pertama tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis berikutnya ini sama ya. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Nadhr ibn Shumail qala anba'ana Hammad ibn Salamah an Asim an Rizzin an Hudzaifah anin Nabi nahwahu bima'nahu. Wa hakadha qala Hammad ibn Salamah an Asim an Zirrin an Hudzaifah. Sama dengan hadis tadi. Sehingga di sini ada tambahan lagi ada tambahan lagi 4 nama. Jadi yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi kan ada 5 nama. Hadis yang kedua ini ada 7 nama. Tapi 7 nama ini ada 3 yang sudah dijelaskan di 5 yang tadi. Sehingga ada 4 yang belum dijelaskan. Total berarti 5 tambah 4, 9. 5 tambah 4 berarti 9. Yang 5 sudah dijelaskan. Sekarang saya jelaskan 4 nama lain Rasulullah. Apa saja 4 ini? Ya, kalau tadi kan 5 berarti sekarang yang ke-6. Sekarang yang ke-6 Nabiyur Rahmah. Nah, kata Rasulullah, ana Nabiyur Rahmah. Aku ini Nabiyur Rahmah. Nabi yang memiliki sifat welas asih. Nabi yang memiliki sifat kasih sayang, santun, welas asih. Arsalahullahu ta'ala liyakuna rahmatan lil alamin. Nah, Rasulullah dijuluki Nabi Rahmah karena beliau ini diutus Allah sebagai rahmah bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Farrahmatu kulluha fi ittibaihi. Maka setiap bentuk kasih sayang adalah dengan cara mengikuti Rasulullah. Kalau engkau ingin menjadi orang yang penuh welas asih, ikutilah Rasulullah. Ya, jadi itu nama Nabi yang ke-6. Nabiur Rahmah. Nabi kasih sayang, Nabi welas asih. Kemudian yang nomor 6, ya, nomor 6 di antara nama lain Rasulullah adalah Nabiyut Taubah. Nabiyut Taubah. Apa maksud dari Nabi Taubah ini? Maksudnya adalah bu'itsa sallallahu alaihi wasallam li da'watin nas ila taubah ilallah wal inaba ilaihi. Fakana sallallahu alaihi wasallam imamat tawabin. Nah, itu. Maksud dari Nabiyut Taubah adalah bahwa Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk mengajak manusia tobat kembali kepada Allah.
Dan beliau adalah imamut tawabin, imam pemimpin bagi orang-orang yang ahli taubat. Itu maksudnya. Kemudian nama yang nomor 7, Rasulullah punya nama wa anal muqaffa. Kata Rasulullah, aku adalah al-muqaffa. Apa artinya al-muqaffa? Muqaffa adalah huwa imma ism fa'il fayakunu ma'nahu alladhi qaffa atharal anbiya, ya. Fal anbiya wa alaihimus salatu wassalam abna'u allatin aqidatuhum wahidah wa syara'i'uhum mukhtalifa. Wa imma ismun maf'ul fayakunu ma'u alladhi kufiya bi ala atharil anbiya. Jadi Rasulullah itu punya nama Al-Muqaffa. Al-Muqaffa ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah isim fa'il. Apa maksudnya? Alladzi qaffa atharul anbiya. Maksudnya adalah Rasulullah adalah Al-Muqaffa. Al-Muqaffa artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu. Karena seluruh para nabi dari Adam sampai Rasulullah akidahnya sama. Semuanya mengajak kepada tauhid. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itu para nabi, iktadi, maka kalian harus mengambil petunjuk dan mengikuti mereka. Sehingga, mohon maaf, yang nomor 6, 7, yang nomor 8 ya, muqaffa ini. Yang nomor 8, al-muqaffa artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu. Karena seluruh nabi akidahnya sama, yaitu tauhid. Sehingga Rasulullah mengatakan, ana al-muqaffa, aku adalah al-muqaffa. Artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu, sama-sama memperjuangkan tauhid. Itu ya. Atau muqaffa artinya isim maf'ul. Yang artinya Rasulullah ini disusulkan. Nabi yang disusulkan untuk mengikuti nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ada dua makna. Al-muqaffa bisa artinya isim fa'il yang artinya nabi yang mengikuti, menelusuri jejak-jejak nabi yang terdahulu. Itu makna pertama. Atau makna yang kedua isim maf'ul. Artinya nabi yang disusulkan untuk mengikuti nabi-nabi terdahulu. Sama intinya. Intinya adalah Rasulullah ini secara akidah sama dengan nabi-nabi terdahulu, mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Makanya dijuluki Al-Muqaffa, yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu dalam hal akidah, yaitu memegang tauhid. Yang terakhir, yang nomor 9, nama Rasulullah adalah Nabiul Malahim. Nabi Al-Malahim. Al-Malahim. Al-Malahim artinya apa? Al-Malahim ini jamak dari malhama. Wahwal harb artinya perang. Nabiul Malahim, nabi perang. Wasumyal hal berhama. Kenapa perang dikatakan malhama? Malhama dari kata luhum, daging. Karena dalam peperangan itu ada daging yang terkoyak, kena panah, kena tusukan pedang. Makanya di Al-Malahim nama lain dari perang, nabi perang. Kenapa nabi perang di sini? Karena Rasulullah SAW perang bukan makna negatif. Karena gini ya, agama Islam bukan agama yang pasif. Agama Islam bukan agama pasif. Kalau diserang ya nyerang. Kalau mereka didolimi ya mereka mencari perlindungan dan mempertahankan diri. Bukan agama yang pasif. Sehingga kata-kata perang itu ada dalam agama Islam. Term harb atau perang dalam Islam ada. Cuman gak boleh kita pahami dengan pemahaman yang salah. Jadi apakah di Islam ada perang? Ada. Ada. Nah, Rasulullah juga perang. Ya. Jadi gak boleh kita meniadakan bahwa di dalam Islam ada perang. Ada perang dalam Islam. Rasulullah SAW dikepung oleh orang kafir Quraisy dalam perang Khandaq. 10.000 pasukan sekutu ingin menghancurkan kota Madinah. Apakah kita ini agama yang pasif terus menyerahkan lehernya kepada musuh? Wes gak apa-apa sembelin. Apakah gitu? Lah. Agama Islam bukan agama pasif. Manakala mereka menyerang,
maka Rasulullah pun mengambil tindakan. Bukan agama yang pasif terus pasrah, mau dibunuh terus lehernya dikasihkan. Enggak. Islam mempertahankan agamanya. Makanya kita nggak boleh menghilangkan kata-kata harb, perang dalam Islam. Karena kenyataannya ada. Rasulullah pernah diganggu oleh kafir Quraisy. Jason Ja'ar, hartanya kaum muslimin dirampas di kota Mekah. Itu nanti menjadi cikal bakal di antara sebab terjadinya perang Badar. Jadi di situ ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ya, makanya nggak boleh juga kita artikan bahwa nggak ada perang dalam Islam. Ada, tetapi perang pada tempatnya, gitu loh. Bukan kemudian kita salah artikan, kemudian perang ngawur atau mengadakan kerusakan di negeri Islam. Bukan itu perang yang dimaksud ya, tetapi perang dalam makna yang sesungguhnya. Contoh, Indonesia sebelum tahun 45 dulu dijajah oleh Belanda. Terus terjadi agresi militer dulu. Kemudian para kiai, para ulama menyerukan jihad. Ya memang perang. Karena Islam bukan agama yang pasif. Agama yang sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya didolimi, diperangi, ya berarti kita harus mempunyai tindakan. Begitulah dalam Islam. Jadi perang tetap ada selama dalam bentuk yang benar. Bukan disalah artikan. Lah, makanya Rasulullah dijuluki Nabiul Malahim. Nabi perang. Memerangi kekufuran. Memerangi orang-orang yang berusaha untuk menghentikan dakwah. Jadi ini luar biasa. Nabi di sisi lain dijuluki Nabiur Rahmah. Nabi welas asih. Nabi kasih sayang. Tapi di sisi lain Rasulullah juga punya nama Nabiul Malahim. Nabi yang memimpin perang. Ya karena memang seperti yang saya katakan tadi, Islam itu sesuai dengan kondisinya. Tidak selamanya pasif, tidak mesti. Karena pasti ada sesuatu yang mengharuskan angkat senjata. Sesuai dengan konteksnya. Dan itu harus dimaknai dengan makna yang benar. Gitu ya. Kemudian terakhir, Asy-Syaikh Abdul Razak selaku pensyarah kitab ini memberi nasihat kepada kita. Yajibu alal muslim. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk hati-hati dalam bab memberi nama kepada Rasulullah. Ya, tidak boleh min tara'iqi ahlil hulu alladzina yudhifuna lin nabi asma'an wa awsafan la taliqu illa billah. Enggak boleh kita menamai Rasulullah dengan nama-nama yang mengandung pengkultusan sampai-sampai menamai nabi dengan nama yang sebenarnya itu nama untuk Allah. Enggak boleh. Kita namai Nabi seperti Nabi menjelaskan ke kita tentang nama-namanya. Adapun menamai Nabi dengan nama-nama yang di luar kapasitas seorang Rasul tidak boleh. Seperti katasmiyatin Nabi al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Menamai Nabi dengan al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini tidak boleh. Karena itu adalah Asma'ul Husna. Nama-namanya Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah dalam menamai Rasulullah. Awaswi bi annau ahata bi kulli syai'in ilma. Atau memberi sifat kepada Nabi bahwa Nabi itu mengerti segala sesuatu di muka bumi ini. Tidak boleh. Karena yang mengetahui segala sesuatu tidak ada yang tersisa sedikit pun itu Allah saja. Nabi pun nggak tahu kecuali sebatas yang disampaikan Allah melalui wahyu. Buktinya Rasulullah terluka, Rasulullah kena Rasulullah kena senjata dan Rasulullah berdarah dalam perang Uhud. Itu dalil bahwa Nabi nggak tahu akan apa yang akan terjadi. Tahu hanya sebatas yang dikabarkan wahyu. Yang tidak dikabarkan ya tidak tahu. Makanya tidak boleh kita hulu kepada Rasulullah menamai dengan nama-nama yang sebenarnya itu namanya Allah. Seperti Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Wal-Batin. Itu nama Allah. Tidak boleh disematkan kepada Rasulullah. Kita cintai Rasulullah, kita teladani Rasulullah, kita puji Rasulullah, kita letakkan di atas kepala-kepala kita. Ya, tetapi sesuai dengan dawabitnya, kaedahnya, Rasulullah sendiri mengatakan, La tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan memuji, memuluk-mulukkan aku, mengkultus-kultuskan aku seperti orang Nasrani memuji-muji dan mengkultus-kultuskan Nabi Isa. Kita puji Rasulullah, kita cintai Rasulullah, kita muliakan Rasulullah, kita agungkan Rasulullah sesuai batasan-batasan syariat
kita mencintai beliau, meneladani sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau kita ikuti, kita muliakan, kita hidup-hidupkan. Itu cara kita mengagungkan Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi. Maka Nabi marah dan mengatakan, Nabi menegurnya dan mengatakan, Aja'altani lillahi idlan, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Qul Masya Allah wahda, katakanlah sesuai dengan kehendak Allah semata, nggak boleh dan kehendakmu, wahai Nabi. Cukup Masya Allah titik, gitu maksudnya Rasulullah. Artinya Rasulullah melarang kita untuk menyandingkan beliau dengan Allah secara setara, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Nabi sendiri mengingatkan kita agar jangan sampai mengangkat derajat kenabian menjadi derajat ketuhanan. Sebagaimana orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa di atas level kenabian dan level kerasulan, diangkat menjadi level ketuhanan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini bukan dalam rangka menghina agama lain, tapi dalam rangka mengenalkan akidah Islam tentang Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ikhwatal iman, telah kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini kurang lebih 50 menit ya saya sampaikan tentang bab apa tadi? Maja'a fi asma'i Rasulillah, nama-nama Rasulullah. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.